Dalam 1,5 tahun terakhir ini saya kehilangan 3 sahabat. Bondan Gunawan, HS Delon, terakhir Mas Condro. Jadi kesedihan yang luar biasa. Saya dengan Mas Condro itu ada kesamaan silsilah, dalam arti sama-sama keturunan feodal, tapi kemudian sama-sama peduli kepada rakyat miskin, itu saja. Nah, tapi perbedaannya adalah status sosialnya. Nah, Pak Condro kan profesor, anggota MPR, anggota AIP, punya reputasi internasional, dan sebagainya. Sedangkan saya orang terpinggirkan sejak 65. Jadi beda status itu. Suatu persahabatan itu ada 3 macam tipe. Tipe pertama adalah yang dalam bahasa Minang kalau nggak salah, sepait semanis selapik seketiduran. Nah, tipe kedua, apa yang dalam bahasa Inggris, a friend in need is a friend indeed. Dan yang ketiga, ini, yaitu bahasa Jawa, sedulur sinorowedi. Itu artinya apa? Seperti saudara yang sama-sama hanya berdualah terbuka, sama-sama rahasianya itu tertumpah satu sama lain. Nah, jadi bagaimana hubungan persahabatan saya kepada dengan Mas Condro? Masuk tipe yang mana? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Menurut saya tipe yang ketiga juga tidak, tapi tipe kedua, yaitu a friend in need is a friend indeed. Artinya apa? Sahabat yang sejati itu adalah sahabat yang selalu muncul pada saat dibutuhkan. Pada saat seseorang menderita, pada saat seseorang, justru pada saat itu dia datang. Nah, inilah kesan saya, Pak Condro, kepada saya itu. Ketika rame-rame pasca 65, teman-teman saya di IPB kalau ketemu saya menengok memalingkan muka, Pak Condro justru ketemu saya, bagaimana Mas Wir kabarnya? Itu seperti air di musim kemarau, saya disiram air seperti. Jadi sangat saya masih punya teman gitu. Dan ketika saya sakit, ketika saya kebetulan membutuhkan sesuatu, Pak Condro lah yang datang. Itu maka tipologi persahabatan saya dengan almarhum Pak Condro adalah itu. A friend in need is a friend indeed. Profesor Sudiono Condronegoro. Jadi beliau ini saya kenali dalam beberapa dimensi kehidupan ya. Jadi yang pertama tentu sebagai dosen senior di IPB, karena pada tahun 1985 itu saya diangkat
oleh almarhum Pak Sayogyo itu menjadi sekretaris eksekutif di Pusat Studi Pembangunan IPB yang karena saya posisi sebagai sekretaris Pusat Studi Pembangunan, maka pada saat itu saya sering harus mengadministrasikan ya apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PSP, baik yang dipimpin oleh Pak Sayogyo maupun PSP lain yang dipimpin oleh Pak Sondro. Nah, pada saat itu juga walaupun pekerjaan administratif, tapi tentu tidak lepas dari banyak hal yang berkaitan dengan soal-soal akademik. Nah, semenjak saya lulus S2 di bidang ilmu sosial, ilmu politik di UI, lalu saya menjadi asisten beliau untuk mata kuliah organisasi dan kepemimpinan. Jadi, beliau pada saat itu yang menjadi koordinator mata kuliah kalau tidak salah. Lalu saya menjadi asistennya, memegang praktikum mahasiswa, dan dari situlah sebenarnya saya makin mengenal lagi siapa sosok Pak Sondro itu. Dan waktu demi waktu berjalan, akhirnya saya menjadi menjadi mahasiswa bimbingan beliau di studi S3. Jadi saya Pak Sondro menjadi salah satu anggota komisi pembimbing yang diketuai oleh Pak Sayogyo, lalu Pak Sondro sebagai pembimbing kedua, lalu diikuti oleh Pak Gumarang Saragi. Nah, dari situlah saya mengenal lebih banyak lagi ya, sosok Pak Sondro, karena berkat posisi beliau selaku pembimbing, lalu banyak hal yang diberikan kepada saya, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dalam disertasi beliau itu disebut sebagai sodality. Ya. Jadi, apa sih itu yang disebut sebagai entitas sodality? Dan bagaimana itu dihubungkan dengan substansi yang saya tulis di dalam disertasi saya. Sempat juga mengikuti beberapa pertemuan-pertemuan ya sama beliau, salah satunya ketika saya juga menjabat menjadi sekretaris dari proyek non-farm rural employment ya, kerjasama antara IPB, ITB dan ISS Belanda, Institute of Social Studies dan Belanda. Nah, itu kami sering kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Sondro, ya, baik selama persiapan satu forum, entah itu seminar, entah itu diskusi yang dalam forum yang lebih serius, begitu ya, yang lebih. Disitulah kemudian saya bisa melihat bagaimana Pak Sondro itu berpikir, bagaimana Pak Sondro itu punya visi, ya, dan bagaimana Pak Sondro itu sebetulnya sedang menggiatkan sesuatu, mengisi visi yang dipikirkan oleh beliau. Hari ini tema IPB, Fakultas Psikologi Manusia IPB, itu sedang melakukan sebuah soft launching ya, dari buku Ekologi Manusia yang kedua yang diinisiasi oleh Senat Fakultas Psikologi Manusia, lalu dibuat satu seri diskusi, satu seri seminar di tema IPB, dan di situ dimuat salah satunya tentang sejarah ya, bagaimana Pak Sondro meletakkan fondasi tentang ekologi manusia. Jadi hari-hari ini kita memberi buku itu sebagai sebuah tribute ya, satu persembahan pada pendiam Profesor Condro Negoro yang telah menjadikan IPB menjadi salah satu
kancah penting dari pergumulan akademik, pemikiran-pemikiran akademik, selain praksis juga bidang ekologi manusia. Gitu. Itu yang bisa saya lihat dari beliau. Dan yang kedua juga jangan lupa bahwa kelahiran pusat studi agraria, dulu namanya kajian agraria, pusat kajian agraria yang didirikan di tahun 2000 itu salah satunya juga motor yang penting dalam kelahiran pusat kajian agraria di tahun 2000 itu adalah beliau, Pak Condro. Kenapa? Karena sebelum diresmikan pusat kajian agraria itu beberapa kali dilakukan semacam seminar yang salah satunya itu seminarnya dilakukan cukup besar di kampus Darmaga, dan itu didukung penuh oleh rektor IPB pada saat itu, Profesor Aman Wirakatasuma, yang mendiskusikan tentang pentingnya reforma agraria. Dan kemudian dengan dukungan rektor IPB, kemudian lahirlah pusat kajian agraria. Dan ini jadi kayak semacam anugerah yang bukan main ya bagi IPB, karena selain ada almarhum Profesor Sayogyo yang banyak menggagas banyak hal yang membesarkan nama IPB, juga IPB dianugerahi oleh scholar kita sebagai dosen, yaitu Profesor Sunantoro, yang kemudian dengan berduet dengan Pak Sayogyo itu melahirkan banyak pemikiran-pemikiran, dan juga dengan Pak Wiradi sebetulnya pemikiran-pemikiran yang membesarkan nama IPB di kancah nasional maupun internasional. Jadi ini kayak semacam karunia anugerah yang bukan main buat IPB, mendapatkan sosok Pak Condro bersama dengan Pak Sayogyo, Puji, dan Pak Wiradi. Ya. Dan jangan juga lupa bahwa Pak Condro punya kiprah di tingkat nasional yang besar ya, yaitu sebagai salah satu anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang anggotanya itu seumur hidup. Selain pernah juga menjadi sekretaris Dewan Riset Nasional. Dan beberapa kali beliau menjadi anggota delegasi Indonesia, salah satunya yang pergi ke Roma, satu forum yang diinisiasi oleh FAO, melahirkan yang kita kenal sekarang sebagai Peasant Charter, piagam petani. Itu pasal Pak Condro menjadi salah satu delegasi kita. Jadi ini barangkali kita sangat berutang budi ya atas jasa-jasa beliau yang bukan main ya. Bagi IPB, bagi negara, dan juga sebetulnya di fora-fora internasional. Pak Condro merupakan generasi pertama setelah Perang Dunia Kedua yang berangkat ke negeri Belanda untuk melanjutkan studinya di Amsterdam. Nah, jadi Pak Condro sebagai pejuang, dia mendapatkan privilege diberikan beasiswa untuk studi ke Belanda, dan menariknya adalah bahwa generasi Pak Condro ini yang kemudian pergi ke Belanda untuk studi itu merupakan generasi gelombang pertama setelah Perang Dunia Kedua. Dan bukan itu saja, tetapi dia juga boleh dikatakan menggantikan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar ke Belanda sebelum Perang Dunia Kedua, bahkan sebelum kemerdekaan. Jadi mahasiswa Indonesia seperti misalnya Hatta dan banyak lagi, termasuk ayah saya sendiri,
mereka ke Belanda untuk studi di tahun 30-an. Dan mereka di sana belajar dan sebagainya, tapi merupakan menjadi juga mahasiswa-mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di dalam konteks kolonial sebetulnya. Mereka ada di sana di negara ibu penjajah Indonesia, ya, di negeri Belanda. Nah, pada saat itu seperti ayah saya juga, Perhimpunan Indonesia itu menjadi alat perjuangan untuk mempengaruhi warga, mempengaruhi penduduk Belanda untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan itu kemudian diputus oleh Perang Dunia Kedua, di mana kemudian mahasiswa-mahasiswa Indonesia ikut juga berjuang melawan pendudukan Jerman, melawan Nazi Jerman, fasis Jerman. Dan ketika Perang Dunia Kedua usai, gerakan mahasiswa Belanda di Indonesia, gerakan mahasiswa Indonesia di Belanda itu mempunyai bekal, ya, untuk mendesakkan agenda politik mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka bisa bilang, lihat Anda diduduki, dijajah oleh Jerman, dan Anda melihat bagaimana rasanya dijajah oleh Jerman. Dan kami mahasiswa Indonesia ikut berjuang membebaskan kalian juga dari penjajahan Jerman. Dan ini menjadi senjata juga, ya, untuk mendesakkan agenda politik untuk kemerdekaan Indonesia. Dan Pak Condro tiba setelah Perang Dunia Kedua, boleh dikatakan menggantikan generasi mahasiswa-mahasiswa dari sebelum perang ini, ya, termasuk ayah saya pada saat itu. Pak Condro datang tahun 50, ayah saya dan beberapa mahasiswa kemudian kembali ke Indonesia tahun 53. Ya, pada saat itu saya berumur 1 tahun. Dan dengan sendirinya saya tidak mengikuti itu dengan sadar, ya. Tapi di situ ada persinggungan sedikit, ya, dengan Pak Condro sejak tahun 50 itu di Belanda. Ayah saya dengan Go Gincuan pada waktu itu kepala Antara, kantor berita Antara yang pertama di Belanda setelah kemerdekaan, itu diusir dari Belanda dan dengan jeep militer digiring ke pelabuhan udara dan kemudian pulang ke Indonesia. Dan Pak Condro sebagai mahasiswa meneruskan perjuangan mereka di saat Indonesia sudah merdeka, di mana sudah ada kedutaan Indonesia di sana juga, ya. Dan yang diperjuangkan dengan sendirinya bukan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, karena itu sudah dicapai. Yang diperjuangkan adalah penyatuan Irian, ya, Papua, ya, ke Pangkuan Republik Indonesia. Ya, Anda bisa membaca itu di buku Pak Condro, di mana beliau menuliskan pengalamannya, ya. Ini menarik sekali kalau Anda baca ini. Ya. Ini disunting oleh, kalau tidak salah, oleh Sohibuddin dan Lutfi. Nah, pertemuan saya dengan Pak Condro setelah saya kembali dari Belanda itu kira-kira tahun 1987, saya kembali tapi langsung kemudian pergi ke Mentawai, ke Siberut untuk studi tanaman obat, penelitian tanaman obat lokal di Siberut untuk kurang lebih 1 tahun. Jadi tahun 87, 88 saya kembali boleh dikatakan kembali ke Indonesia, dan kemudian sebagai seorang akademisi muda mencari pekerjaan. Dan saat itu saya berkeliling Jawa, ke Erlangga, ke Gajah Mada, ke Satya Wacana di Salatiga, ya, untuk melamar sebetulnya. Jadi saya membawa map dengan segala dokumen-dokumen, dengan naifnya saya kemudian melamar, ya. Tidak tahu bahwa itu bukan caranya sama sekali untuk melamar ke
perguruan tinggi, ya tidak seperti di perusahaan-perusahaan di mana Anda kemudian bawa map, bawa foto, pas foto dan sebagainya untuk melamar. Tidak demikian caranya di perguruan tinggi. Dan ini baru saya tahu ketika kemudian saya juga melamar dengan sini karena waktu itu saya di Bogor, tinggal bersama ibu saya di Bogor. Saya melamar ke IPB juga dan saya bertemu Pak Condro di sana yang membawa saya, memperkenalkan saya kepada Pak Sayogyo. Dan baru tahu saya di situ bahwa ya caranya melamar ke perguruan tinggi itu dengan seperti itu, ya, melalui networking, orang-orang yang berpengaruh lah di universitasnya dan kemudian merayap dari bawah, ya, sebagai magang di waktu itu di pusat studi pedesaan dengan Pak Sayogyo, Profesor Sayogyo dan Profesor Condro Negoro, merangkap magang di sana untuk beberapa tahun dan kemudian sedikit demi sedikit dengan pengalaman tersebut menggelinding masuk ke dalam sosek, ya, sosial ekonomi, Fakultas Pertanian. So, menarik juga sedikit untuk melukiskan perbedaan antara dua tokoh ini, ya, Profesor Condro Negoro dengan Profesor Sayogyo. Keduanya merupakan mercusuar, ya, bagi sosek Faperta pada saat itu dan kemudian SKPM, ya. Mungkin waktu SKPM ya keduanya masih ada sebetulnya, ya, untuk waktu tertentu. Keduanya merupakan mercusuar, merupakan pedoman bagi kami yang junior ini, ya. Tapi keduanya tuh mempunyai karakter yang berbeda sekali. Pak Condro yang menghabiskan setengah waktu hidupnya di Eropa, di Belanda, keliling Eropa kemana-mana, ya, dan juga studi dan bekerja di bawah Profesor Wertheim di Amsterdam. Profesor Wertheim itu seorang sosiolog progresif, ya, di Belanda, salah satu yang terkenal di Belanda dan terkenal progresif juga di universitas yang terkenal progresif juga di Belanda, Universiteit Amsterdam, ya. Beliau menulis buku-buku seperti Evolusi dan Revolusi, ya, gelombang emansipasi dari manusia, kemudian Elit dan Massa, ya, dan juga dia sebelumnya pada awalnya juga merupakan satu buku yang sangat terkenal menjadi acuan kita ini mengenai Indonesia, itu Indonesia in Transition, ya. Beliau beberapa kali juga bekerja, Profesor Wertheim ini bekerja di Indonesia karena itu pengetahuannya mengenai Indonesia baik sekali. Tapi pengalaman dari seorang Condro Negoro, anak bangsawan yang kemudian melibatkan dirinya di dalam revolusi fisik kemerdekaan di Indonesia tahun 45 dan kemudian menjadi mahasiswa di Belanda, mahasiswa yang bekerja juga, ya, mengayuh gerobak sepeda untuk mengumpulkan koran-koran bekas, ya, untuk dijual untuk untuk menunjang kehidupannya juga di Belanda. Itu semuanya membuat Pak Condro dengan sendirinya menjadi orang yang sangat sederhana dan juga penuh dengan prinsip-prinsip demokrasi dan emansipatoris, ya, orang yang berpandangan seperti itu, kosmopolit, ya, orang yang kenal dunia ini karena memang lama sekali hidup di berbagai bagian dunia ini, ya. Dan hubungannya dengan para junior sesama staf-staf IPB dan dengan mahasiswa itu ditandai oleh satu hubungan yang informal, yang egalitarian, tetapi di samping itu sangat saklek, ya. Beliau kalau kemudian bicara mengenai tugas-tugas, mengenai studi dan studi itu sangat saklek. Anda bisa cek itu pada mahasiswa atau pada teman-teman Pak Condro yang lain.
ini berbeda sekali dengan Pak Sayogyo. Pak Sayogyo orang yang memperhatikan senior junior, ya, orang yang memperhatikan juga ya senioritas tadi, ya, tapi juga dia orang yang berbeda, dia orang yang membangun semacam followers, ya, pengikut, ya, membangun paguyuban di sekitarnya gitu ya, dan dengan pengikut-pengikut orang yang seperti itu, yang mengambil jarak juga, walaupun dalam pergaulan sehari-hari kalau Anda datang dia sangat friendly sekali dan sangat terbuka, tapi Anda merasa ya, ada jarak, dan itu berbeda sekali keduanya, ya. Dan mungkin itu juga bagus juga untuk lembaga seperti Sosek Pertanian, Fakultas Pertanian pada saat itu, dan SKPM sekarang ini, ya, di mana dua orang dengan pandangan atau dengan sikap hidup yang sangat berbeda itu memimpin departemen tersebut, ya. Ya, saya sendiri merasa sangat comfortable dengan sikap hidup Pak Condro ini, ya, karena saya juga lama sekali di Eropa, biasa bergaul di dalam satu masyarakat yang di mana hubungan-hubungan formal, hierarkis itu sudah terhapus lah, begitu kira-kira, ya. Jadi saya merasa comfortable dengan cara hidup seperti itu, ya. Mungkin saya bisa mengungkapkan pengalaman saya sebetulnya sedikit mengenai untuk melukiskan hal itu, ya. Pada satu waktu saya kembali bersama Pak Condro dari satu perjalanan studi di luar di luar Jawa, di dalam negeri ini, kami tiba di Cengkareng, dan kemudian dengan sendirinya kita mesti pergi ke Bogor, ya. Dan saya sebagai seorang junior gitu, ya, dengan sendirinya saya buru-buru berusaha mencari taksi untuk bersama beliau dengan agak comfortable. Kami dengan sendirinya sudah capek, beliau sudah berumur juga, dan saya pikir itu pantas saja gitu, ya. Tapi segera kita rasakan bahwa beliau nggak suka itu, ya. Segera beliau menolak untuk mendapatkan pelayanan yang luxury seperti itu. Jadi beliau memaksa saya, kemudian ya kita naik saja Damri, ya, itu satu transportasi yang sangat baik, ya, ke Bogor, ya. Apa salahnya? Dan akibatnya kemudian kami dari Cengkareng sampai Bogor itu harus berdiri, ya. Karena busnya penuh, ya, dan tidak ada seorang penumpang yang muda atau yang lain gitu yang berdiri untuk Pak Condro, juga nggak ada. Dan saya juga nggak melihat bahwa Pak Condro mengharapkan itu terjadi. Dan suatu hal yang biasa sekali bagi dia untuk naik bus dan berdiri di bus. Ya, seperti juga hidup di Belanda, saya rasa pada saat itu, dan ketika juga saya belajar jadi mahasiswa di Belanda, turun naik bus, turun naik tram kemana-mana, atau naik kereta api, dan berdiri itu bukan suatu hal yang aneh, ya, di sana, biasa saja gitu, ya. Dan ini saya lihat juga pada Pak Condro, satu sikap yang normal-normal aja sebetulnya, tapi di Indonesia biasanya seperti ini nggak normal, ya, karena elit-elit akademik, profesor dan akademisi senior biasanya mengambil gaya hidup yang eliter gitu, ya, dan memupuk gaya hidup eliter seolah-olah itu dibutuhkan begitu, ya. Itu berlainan sekali dengan Pak Condro, dan Anda bisa lihat sikap itu sampai akhir hayatnya, ya. Ya, Pak Condro juga dengan sendirinya kemudian menjadi penguji saya ketika S3, ya, ujian terbuka S3 di Universitas Kassel di Jerman. Waktu itu saya dan Pak Bowo itu sama-sama ujian
pada hari yang sama, di ruang yang sama, ya pada jam yang kurang lebih sama. Kami bergantian ujian di situ. Dan pengujinya antara lain Pak Condro, jadi kami pergi ke Jerman dan setelah ujian juga ya sedikit kemana-mana gitu, jalan-jalan ke sana ke sini dekat-dekat Kassel gitu ya. Menarik sekali dan kita lihat betapa beliau merasa sangat comfortable ya di dunia Eropa itu. Jadi kita lihat di sini Pak Condro sebagai dua orang yang comfortable di Indonesia, sebagai orang Indonesia yang hidup sebagai kalangan bangsawan, kemudian menceburkan diri ke dalam revolusi fisik Indonesia, kemerdekaan, ya, sampai mengorbankan dirinya juga. Ya. Kemudian menjadi mahasiswa untuk waktu yang panjang di Eropa, ya, membentuk beliau menjadi seorang kosmopolit begitu, dan kembali lagi ke Indonesia. Jadi satu perjalanan hidup yang kaya sekali, dan di masa transisi masyarakat seperti kita, masyarakat Indonesia yang transisi dari masyarakat kolonial dengan elemen-elemen feodal di dalamnya, di mana Pak Condro melekat juga di situ ya. Tapi kemudian transisi kemerdekaan, perjuangan visi kemerdekaan dan juga pemikiran dengan sendirinya ya, menjadi satu bangsa yang merdeka, di mana beliau aktif berjuang dan mengorbankan dirinya juga ya, dan kemudian belajar ke Eropa ya, membuat beliau menjadi satu sosok yang kosmopolitan, yang sangat demokratis, karena dari awalnya berjuang untuk kemerdekaan. Proses perjuangan itu sendiri juga satu proses emansipatoris gitu ya, dan itu melekat di dalam di diri beliau sampai pada akhir hayat beliau, kita lihat itu. Dan saya rasa itu merupakan ya sosok-sosok yang jarang kita temui, dan menjadi menjadi contoh-contoh juga bagi kami-kami ya, yang hidup bersama beliau, mendampingi beliau juga di dalam membangun SOSEK ini dan sosial ekonomi Fakultas Pertanian di IPB, dan kemudian SKPM ya di IPB saat ini.